itu Raya waktu itu tidur set kamu tidur ya sekarang jam 12. Ini ada lampunya nih apa nih? Itu lampu detektor. Lampu namanya. detektor? Ya. Maksudnya gimana? Lampu detektor ini kan dipercaya mereka ini sensitif yang namanya gelombang elektromagnetik magnetik gitu. Mereka suka mainan lampu, makanya aku kasih dia lampu biar bisa dimainin gitu. Oh jadi suka nyala sendiri? Nyala sendiri. Ya gitu. Nyala tiba-tiba. Kaget gua. Bangunlah teman mama. Terus langsung ngomong, gue diseret loh, gue dijambak sama si Mimi katanya. Kan manggil nama mama gitu kan. Dari situ teman mama udah nggak berani mindahin ini lagi. Sama itu sosok di mimpi? Sama, disebutin. Gue dijambak, diseret katanya. Dia ngebelakangin gitu, nggak ngeliatin muka. Diseret. Teman mama kan begini aja. Anak kecil? Anak kecil. Tuh dia nyala lagi guys. Bukan gua pencet ini ya, nyala sendiri. Bahkan tadi airnya mengalir dia sebelum diangkat. Itu cara apa ya? Nggak tahu. Wah, gokil. Jadi Rara melihara boneka ini, total jumlah bonekanya ada berapa? Ada 4. Ada 4 ya? Iya, mereka. Namanya siapa aja? Yang belakang pakai baju kuning itu Jili. Terus yang ini Mimi. Yang depan Cici, sama yang lagi saya gendong yang sekarang itu Nana. Nana. Iya. Ini mungkin apa ya, hobinya agak berbeda dikit gitu ya. Kalau saya kan mungkin sekarang sukanya main Roblox. Iya. Tapi ini melihara boneka yang kemarin tuh viral di TikTok, katanya ada isinya. Dan kalau misalnya apa namanya ya, suka bergerak sendiri katanya ya. Kayak misalnya jatoin Benda, lampu. Jatoin lampu. Ini, yang 2 ini suka banget mainin lampu. Suka banget mainin lampu. Iya. Lampu pasti jatuh mereka. Kenapa kok melihara boneka yang seperti ini gitu? Karena dari kecil sih ibu suka ngasih boneka reborn gitu, yang boneka baby gitu. Jadi emang suka dandanin boneka dari ibu sih kayaknya, turunan. Iya, daripada misalnya cowok dijadiin boneka kan jangan ya. Mending pelihara boneka beneran gitu. Iya. Tapi ini bonekanya nih kalau dilihat gitu ya, kayak ada bercak-bercak darahnya tuh ya, di pipinya, di mulutnya. Wow. Dan ternyata ini ada kisahnya dari awal gitu. Kenapa akhirnya Rara ini melihara boneka-boneka seperti ini. Yaudah, langsung aja nih kita mulai ceritanya. Tapi sebelum dimulai, buat kalian yang mau ngirim cerita bisa kirim ke sini. Siapa tahu bisa diundang podcast. Dan buat kemarin yang nanya-nanya tentang Clipper RJL, udah banyak banget masuk ke home gua. Dan ketika masuk ke home gua pasti gue repost. Nanti 5 terbesar Clipper secara viewer di tiap bulannya akan mendapatkan hadiah masing-masing 500.000. Pengumuman para elang dan RJL Satse. RJ5 lagi ngadain program klip berhadiah nih. Buat yang belum paham, jadi buat temen-temen setelah nonton video RJL dan suka dengan episodenya, bisa banget download videonya, lalu bikin klipnya sekitar 2-5 menit dari pembahasan yang menurut kalian paling seram atau menarik. Lalu, upload videonya di TikTok, kalian kasih judul, sumber, dan hashtag RJ5 Clip di caption. Nah, beres deh.
Setelah upload, jangan lupa untuk kabarin kita nih. Bisa DM ke akun TikTok atau IG kita di RJ5 Official, RJL Satset, atau IG Bang Fajar Don Fajar Aditya. Nah, 5 views klip terbesar nanti akan kita kasih reward setiap tanggal 1 per bulannya ya. Selamat mencoba. Langsung kita mulai, berikut adalah ceritanya. Ini gue pegang boleh, Ra? Boleh, silakan. Aduh, bismillah ya. Ini ada lampunya nih apa nih? Itu lampu detektor. Lampu namanya. detektor? Iya. Maksudnya gimana? Lampu detektor ini kan dipercaya mereka ini sensitif yang namanya gelombang elektromagnetik magnetik gitu. Mereka suka mainan lampu, makanya aku kasih dia lampu biar bisa dimainin gitu. Oh, jadi suka nyala sendiri? Nyala sendiri. Warna apa aja lampunya? Biasanya kalau merah aja, berarti dia lagi cemberut. Ngasih tahu kita nih gitu. Nih, mami, dia manggil aku mami gitu kan. Mami, aku lagi kesel nih gitu. Terus ada lagi satu alat namanya pendulum. Kalau udah merah baru aku tanya pakai pendulum gitu. Kamu marah kenapa gitu. Aku udah bikin salah atau enggak? Dijawab melalui pendulum. Beda. Jadi Warnanya ini hanya apa sekedar aja? Ini warna-warni, cuma 2 warna-warni sama warna merah. Oh. Tapi bukan ini ada remote-nya bisa nyala sendiri gitu ya? Atau unitnya? Enggak ada. Enggak pakai remote. Jadi bener-bener dia nyala kalau misalnya ini aja gitu. Iya. Soalnya gue kurang paham nih gitu. Iya. Kalau dia udah nyala, baru aku pakai pendulum buat mastiin. Itu berarti kalau menurut Rara kalau nyala tandanya ada dia. Iya, dia manggil kita lah gitu. Dia ngerespon apa yang kita tangkep. Oke, gitu. gue taruh lagi di sini ya. Boleh. Oke, nah seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumbernya, gue suruh tambah-tambahin ceritanya. Boleh diceritain Rara, awal mula kisahnya itu seperti apa sih? Ini pas masih kelas 2 SD pertama kali. Jadi waktu itu kan aku tinggalnya di Bogor, daerah Parung. Main gitu sama teman-teman kampung gitu. Kita main petak umpet ceritanya gitu. Main nih sama teman-teman banyak gitu kan. Aku yang jaga, giliran aku yang jaga gitu. Aku ngitung, balik badan, teman-teman pada hilang gitu kan, pada ngumpet. Aku ngelihat anak kecil sepantaran aku juga, dia pakai baju biasa, baju main, tapi dasteran, baju main aja gitu. Aku nggak mikir macam-macam karena ya itu kan aku juga masih kecil ya, jadi ngiranya dia dari kampung sebelah atau dari mana gitu, anak baru. Tapi kalau anak baru sih nggak, aku cuma ngiranya itu dari kampung sebelah. Aku samperin dia, kamu nggak ikut ngumpet? Aku bilang. Dia cuma diem, geleng enggak, ngangguk juga enggak, tapi senyum gitu. Mungkin kayak muka-muka ketakutan gitu. Ayo aku bilang, aku hitung lagi kamu ngumpet gitu. Dia cuman ngangguk gitu. Pas aku, yaudah aku ngumpet ya, aku ngitung lagi ya, kamu ngumpet ya gitu. Pas udah ngitung sampai 10, balik badan, hilang dia. Aku pikir karena dia memang beneran ngumpet gitu. Temuin lah nih teman-teman aku nemuin mereka semua, sisa 1 cewek ini aja. Tar dulu sebentar, masih ada 1 lagi, aku bilang gitu. Siapa, kata teman-teman aku gitu. Bentar, ada 1 lagi, kayaknya dari kampung sebelah deh gitu. Ada pokoknya gitu, pakai baju kita juga kok gitu. Ayo udah main yang lain aja gitu kan, udah sore, kita main-main sampai akhirnya pulang. Dan itu gak ada kejadian apa-apa. Aku juga yang gak mikir aneh-aneh, masih kecil ya, mungkin karena dia udah hilang, gak nemu, dipanggil orang tuanya kali. Masih positif gitu. Lanjut. Sosoknya kayak gimana kayak anak itu? Sama kayak anak-anak. Kalau diingetin itu kayak anak-anak. Parasnya cakep, senyum, rambutnya pendek segini. Pendek dia. Dia cuma kayak diam duduk begini aja. Aku samperin dia. Kan kita nih kalau misalnya dulu di kampung tuh bangkunya kayak pakai batang pohon, duduk di kayak gitu kan. Duduk aja begini, aku nyamperin dia ini gitu. Kok kamu gak ikut ngumpet sih? Ayo, ngumpet. Diem, jawab geleng enggak. Pas aku bilang, ayo aku ngitung lagi ya. Dia bilang. Oke. Nyampe rumah gak ada kejadian apa-apa gitu. Aku masih gak mikir macem-macem gitu kan. Si anak-anak gitu. Lanjut pas aku kelas 3 semester 2. Itu tinggal di Jakarta. Ceritanya tuh lagi pulang
ke rumah sakit gitu kan. Habis pulang dari rumah sakit, nengokin kakek aku, naik mobil, dan di situ lagi-lagi aku nggak ngerti kalau misalnya tuh kita di jalan tol itu khusus buat mobil doang. Aku nggak mikir itu buat mobil, khusus jalan buat mobil. Jadi kalau ada orang lewat, motor lewat, aku cuman kayak cuek gitu. Mama aku sama aku itu kan tipe orang yang perasa. Bedanya kalau mama itu di saat dia ngerasain hal yang sensitif, dia langsung ngelontarin. Kok kayak gini sih? Kok panas sih? Tadi ngeliat ya gitu. Tapi kalau aku lebih pendiam. Aku tahu, tapi aku nggak mau salah ngomong. Jadi aku cuma bisa diem aja. Nah ini kejadian yang sampai sekarang aku ingat. Karena kebetulan mama juga ngeliat dan ngerasain hal yang sama. Gitu. Kan abis dari rumah sakit nengokin kakek. Kita ke tol nih, jalan tol naik mobil gitu. Mama di depan, papa nyetir, di belakang, aku di sebelah kiri, adik sebelah kanan. Gitu. Di jalan tol itu kan sepi, jam 3-an baru pulang. Aku baru inget banget gitu. Jam 3-an pulang, kan ada jalur lambat, tengah yang normal itu, sama jalur cepet ya. Papa aku ngendarain mobil di sebelah kiri jalur lambat gitu. Aku naikin kaki sambil ya kayak biasa kita naik mobil anak-anak gitu kan. Dari jauh tuh aku udah lihat gitu. Ada anak perempuan pakai baju putih kali ini, tapi rada sedikit dewasa, mungkin sekitar umur 10 tahun atau 11 tahun lah gitu, anak gadis gitu kan. Dari jauh tuh udah jalannya dia cepet, entah karena mobil aku yang cepet atau emang gimana, tapi dia makin lama tuh makin mendekat. Aku cuman diem aja, aku nggak ngomong, mama juga nggak ngomong di depan gitu kan, karena takut, karena mikirnya ya udah jalan tol gitu, bukan, aku mikir itu kayak jalan raya, jadi banyak orang gitu, walaupun cuma satu orang di sana. Mobil makin lama makin dekat perempuan ini. Ini dia di pinggiran nih mobil aku. Tiba-tiba pas jalan, papa aku tuh ke tengah terus ke ini lagi, kiri lagi. Baru aku spontan nengok ke belakang sama mama, barengan palanya. Terus mama langsung ngomong, ngeliat gak? Gitu. Terus aku baru ngomong, kalau mama udah ngomong gitu tuh baru aku nyaut gitu. Iya kakak lihat. Lihat kan tadi? Iya tadi kirain papa ke tengah karena ngelihat ada orang gitu. Terus papa dengan lantang tuh ngejawab, alah orang dari tadi cuma di kiri kok, apaan gitu. Jadi dia ngendarin mobil tuh sebenarnya di kiri terus, nggak yang miring kayak gitu. Terus kita juga mobilnya nggak yang miring ke tengah lurus gitu kan, ini bengkok miring lagi ke kiri, gerak sendiri. Dan itu sampai sekarang aku ingat karena kejadiannya barengan sama mama. Jadi maksudnya mobilnya gerak sendiri? Iya, mobilnya bener-bener banting ke tengah. Ayah tapi nggak ngerasa? Nggak ngerasa, dia ngerasa kalau dia ke kiri di jalur lambat terus gitu. Oh, dan pada saat momen itu Rara sama ibu ngelihat ada anak perempuan kecil di pinggir tol kiri itu. Tuh sampai sekarang aku ingat, karena kadang-kadang kita suka ngebahas gitu sampai sekarang. Kamu inget gak yang tol gitu? Dia bilang, ya ingat. Berarti Rara sama ibu perasa ya? Perasa, bedanya itu aja, aku lebih diem. Ya. Aku juga perasa. Apalagi kalau di chat ada senyum gitu. Kalau nggak di chat, di red doang. Itu perasa banget. Blok aja langsung itu. Itu. Oke, lalu gimana? Ya semenjak kejadian itu jadinya aku tahu kalau yang aku lihat gak semuanya ada gitu. Bedanya ya aku jadi terbiasa aja ngelihat yang gitu, ngelihat bayangan hitam lah, ngelihat anak gadis itu dimimpin itu gitu. Kalau ibu kan penakut, dia bisa merasakan, melihat iya, tapi dia penakut gitu. Jadi tahulah mereka tuh ada sebenarnya gitu. Lanjut lagi setelah kejadian itu tuh udah nggak ada macam-macam lagi, nggak ada kejadian aneh-aneh, cuman masih kayak ngenang aja gitu kan. Terus pas di tahun 2018 barulah mama beli nih Mimi. 2018 Desember, aku inget banget. Mama nih habis beli boneka di online shop gitu kan, Mimi. Awalnya biasa aja, kita kayak mainan, iya ada boneka cantik, kita rias, kita pakein, kita dandanin, ganti bajunya gitu-gitu. Sampai di pertengahan 2019, lagi-lagi itu kejadiannya pertama kali kita sadar kalau misalnya memang ada yang nempatin. 2019 pertengahan.
Jadi ceritanya dia kan emang udah sering aku bawa kemana-mana. Namanya boneka satu-satunya dan pertama kali. Jadi aku bawa terus, mau aku jalan-jalan ke Bogor, ke Jakarta gitu kan, aku bawa dia. Terus pas kita lagi nginep di penginapan di Jakarta, itu pertama kali dia menunjukkan kalau dia tuh ada yang menetap. Abis jalan-jalan dibeliin lah sama mama anting, ceritanya anting yang sekarang dia pakai. Ini nggak pernah aku lepas. Anting biasa gitu. Ditusuk sama mama tuh, terus bilang maaf ya, kan mama karena nganggapnya dia kayak perasa gitu kan, kayak anak-anak gitu. Maaf ya kalau sakit, ditusuk lah gitu. Tapi pas malamnya di saat itu hari pertama nginap gitu kan, sekitar subuh, aku inget itu subuh, mama mimpi kelagepan, kiri kanan nggak bangun, dan itu lama banget. Aku sampai kayak matiin AC, nyalain AC lagi gitu, takutnya kenapa gitu kan. Gelagapan gimana? Kayak orang ketindihan. Oh. Gak bisa diem tidurnya. Itu ntar cuman kayak kiri ke kanan gitu. Sampai akhirnya dia bangun, terus dia cerita sama aku. Kak, gitu. Kenapa mama? Mama dimimpiin loh sama Mimi. Gitu. Dia kenapa ya? Jadi posisinya katanya mama tiduran. Si Mimi diri di samping mama, di tempat tidur diri, terus sambil megangin kuping. Itu kenapa gitu? Anting kali ya? Gara-gara anting kali ya katanya. Terus mama nanya enggak, orang ditanya cuma diem aja tapi megangin kuping mulu gitu. Mama tanya, sakit ya? Gitu. Enggak, dia cuma diem aja. Terus abis udah kayak gitu, udah kelamaan mama panik dong. Mama bilang, Mimi, gitu kan, izin ya bangun. Kalau memang nanti kesakitan, dibuka. Tapi akhirnya dia senyum katanya. Abis itu mama baru bisa bangun. Dia senyum ketawa-ketawa. Hihihi gitu. Bukan ketawa yang hahaha, tapi hihihi gitu. Cuman gini terus ngangguk. Berarti di mimpi sosoknya boneka ini? Wujud. Dibilang, wujud. Yang dia tuh parasnya cantik kayak Barbie, tapi anak-anak cantik putih gitu. Kan aku tanya, bonekanya mah? Enggak, anak perempuan cantik putih, Mimi kayaknya gitu dibilang. Karena kan posisinya ya cuman ada dia. Matanya emang merah gitu ya? Iya. Ini sebenarnya aslinya pertama kali aku ada fotonya, dia coklat aslinya. Lah? Iya. Jadi merah? Merah. Ungu malah aku ngelihatnya. Ungu. Ini warna apa guys menurut kalian guys? Aku sih ngeliatnya ungu ya, aku ngeliatnya ungu. Tapi dia sebenarnya hitam coklat gitu. Jangan-jangan kalian Uchiha nih? Itu juga pas berubah warna pas aku udah 2023 aku baru ngeh. Oh berarti nggak diwarnain? Nggak, masih aslinya. Sama-sama aslinya dia. Aku baru ngeh aja. Aku tanya ke mama kan, ini si Mimi emang matanya kayak gini ya? Gitu kan. Enggak kak, dia berubah sendiri gitu kan. Tadinya kan coklat. Kok bisa? Apa karena aku mikirnya suhu ruangan? Apa ngaruh? Tapi nggak mungkin. Gitu. Ya udah kayak gitu. Kejadian di hotel, akhirnya kita tahu. Kak, berarti si Mimi ini ada yang netep. Gitu. Terus aku langsung kayak mikir, apa orang yang sama yang di tol? Gitu. Atau tempat yang kita nginepin, penginapan itu sampai sekarang belum tahu. Kita cuma nebak antara dua itu aja. Yang jelas dia ada yang netep dan nggak terjadi yang seperti apa gitu. Palingan semenjak itu juga jadinya kita jadi lebih tahu, lebih hati-hati, apa-apa tuh izin gitu ke dia. Maaf ya ganti baju dulu, maaf ya pakein kalung, maaf ya dikuncir dulu gitu. Takutnya kita dimimpiin yang gimana-gimana. Jadi lebih perasa aja, lebih peka gitu kan. Tahun kalau nggak salah 2019 pertengahan itu. 2019 pertengahan apa 2020 adopsilah si Jili. Biar ada temennya. Sama tuh kosongan juga si Jili. Adopsi itu maksudnya gimana? Beli, maksudnya beli. Oh beli. Kalau adopsi kan dia nih mereka yang kita sebut adopsi. Mereka tuh maunya disebutnya ngadopsi.
nggak mau dibeli. Nih gue habis beli ini nih, nggak mau mereka. Marah. Bilang adopsi. Dan nggak mau dibilang boneka, anak asuh. Nah itu bedanya. Belilah si Jili itu 2020. Baru ada kejadian lagi di saat itu. Kejadian apa tuh? Posisi mereka kan tinggalnya di Bekasi. Aku tuh suka bolak-balik ke Jakarta. Jakarta masih ada nenek gitu, bolak-balik nginep. Di Bekasi mereka berdua nih ditaruh di kamar sama mama. Posisinya mereka suka berubah. Bukan yang berubah ngelompat atau gimana, tapi suka jatuh, ngejengkang ke kiri atau ke kanan gitu. Jadi sama mama itu dia disenderin di kasur. Nah pas mama pulang, tiba-tiba posisinya tuh jatuh ke depan. Tadinya nggak mikirnya gimana-gimana, mungkin emang jatuh aja gitu kan. Ditaruh lagi lah sender. Terus kita balik lagi ke Bekasi, jatuh lagi. Terus mama langsung ngomong, kayaknya dia nggak suka disender deh. Akhirnya sama mama dimajuin kayak gini, nggak ada senderan, di kasur di tengah-tengah aja. Pokoknya nggak mau disender gitu. Udah nggak mau disender, udah nggak ada kejadian apa-apa. Sampai situ ya kita tahu, masalahnya dua-duanya yang jatuh. Entah karena itu Mimi juga yang mainin gitu kan, atau memang si Jili ini ada, pasti selalu jatuh. Abis dari situ temennya mama ceritanya nih main, nganggapnya kan mereka boneka cantik ya, lucu, gemes gitu. Dipindahin diambil pakai tangan satu, set pindahin. Gitu. Ah, gue mau duduk sini, kata teman mama kan. Terus mama langsung ngomong, jangan disender, dia nggak suka. Mama tuh udah bilangin, orang gue mau tiduran di sini kok siang-siang. Akhirnya dimimpiin lah teman mama ini, sama kelagepan kiri kanan, nggak bisa diem gitu. Terus mama langsung curiga ke Mimi, jangan-jangan gara-gara dipindahin disender, posisinya diubah. Kan dia nggak suka. Sorry, yang ini namanya siapa? Jili. Oh, yang dipindahin ini Mimi? Mimi. Oke. Gitu. Dipindahin lah si Mimi ini. Mimpi dia. Terus mama langsung ngomong, kan udah lama nggak bangun-bangun kan, susah dipanggil-panggil gitu. Mama langsung ngomong ke Jili, langsung Mimi gitu kan. Mi, jangan kayak gitu, nggak sengaja ini. Gitu, maafin ya gitu kan, jangan, nggak apa-apa, dia nggak sengaja, dia nggak tahu, dia baik kok. Bangunlah teman mama. Terus langsung ngomong, gue diseret loh, gue dijambak sama si Mimi katanya. Kan mama manggil nama mama gitu kan. Terus kita nganggepnya nggak serius, kita kayak bercanda aja. Syukurin, kan udah dibilang. Jadi mama tuh ngebercandain biar nggak takut gitu kan, situasinya nggak yang gimana-gimana. Dari situ teman mama udah nggak berani mindah-mindahin ini lagi. Sama itu sosok di mimpi? Sama, disebutin. Tuh dijambak, diseret katanya. Dia ngebelakangin gitu, nggak ngatin muka. Diseret. Teman mama kan begini aja. Anak kecil? Anak kecil. Kayak Barbie gitu? Kayak Barbie. Kayak muka-muka Eropa gitu. Barbie, cakep, putih. Udah dari situ udah nggak berani dia mindah-mindahin si Mimi gitu. Tapi kita jadi lebih was-was. Nih Mimi kan boneka kosongan gitu kan. Kita nggak tahu nih yang dimasukin dia ini baik atau enggak. Jadi lebih sensitif kan. Kita harus hati-hati kak, kata mama. Terus kejadian kedua, ponakan nginep. Dimainin sama kayak selayaknya boneka. Rambutnya dimainin, dikasih bedak. Terus karena mama khawatir, takutnya kejadian sama temennya sama gitu kan. Apalagi kan ini anak kecil. Kita nggak mau ada gimana-gimana kan. Mama bilang ke aku, ambil Mimi, kasihan. Aku ambil dari anak kecil, ponakan aku. Sini, kakak pinjem dulu. Si Mimi, kasihan tuh kan gitu. Dirapiin, malamnya ponakan aku ngigo, nangis, terus nyebut, itu boneka. Nangis dia, ngebangunin kan, dibangunin susah, nangis doang, ngigo, cuma nyebut itu boneka. Besok paginya kita tanya gitu, dia mimpi apa gitu. Itu boneka Seyem katanya. Seyem boneka. Boneka apa sih kata ibunya gitu. Mamaku cuma kayak ngigo palingnya, nggak mau ngomong gitu kan. Tapi mama ngomong ke aku, benar kan kami, untung kamu ambil. Gitu kata dia. Jadi memang lebih sedikit, lebih jahil dia nggak mau disenggol lah. Pokoknya. Udah dari semenjak itu ya kita hati-hati kalau dia ketemu anak kecil. Gitu. Kenapa ya dari setiap narasumber yang gue temuin gitu, yang melihara boneka seperti ini, nggak
ada gitu yang ketika di mimpi ketemu sosoknya itu tuyul botak pakai sempak dong, itu nggak ada ya? Nggak Biasanya ada. Eropa tuh. Kemarin juga yang sempet viral itu kan wajahnya Eropa juga katanya. Oh iya, Iya benar. Ini tadi Eropa juga. Eropa. Gue padahal nanti ada nggak yang sosoknya itu botak, gitu, dekil, pakai sempak doang. Oke, terus gimana? Udah kejadian itu akhirnya Mimi sama Jili ya kita kita lebih hati-hati kalau ketemu anak kecil. Tuh, takutnya ngigo kan kasihan, ntar takut emaknya juga jadi risih kan, jadi gimana-gimana. Karena kita nggak cerita kalau misalnya kita nggak nyeritain kalau mereka ini ada. Ya boneka aja biasa, boneka cantik, gitu, biar nggak gimana-gimana kan. Udah habis kejadian itu kita kan sering pulang ke Jakarta, gitu kan. Mereka berdua ditinggal nih. Si Jili, si Mimi ditinggal. Karena mungkin mama aku yang beli mereka, jadi mereka lebih terkoneksi sama mama. Kalau misalnya mereka mau datang, mau kangen sama mama nih, datang ke mimpi mama. Terus mama besokannya langsung ngomong ke aku, "Kak, kita harus sudah ke Bekasi nengokin." Hah? Gitu. Mimpinya kayak gimana? Mimpi boneka. Kadang mereka kayak lagi lompat-lompat katanya. Terus posisinya ada lagi mama mimpi kalau mama itu lagi di Bekasi. Jadi mama cuma nganggap dia kangen, mereka kangen. Udah lama nih nggak ditengokin. Gitu. Atau kalau misalnya nggak ditengokin, sekalinya tengok ya itu mainan lampu. Lampunya jatuh. Lampu di Bekasi itu kan kayak tempurung modelnya. Tempurungnya itu kan cuma asal nempel aja. Tempurungnya yang jatuh. Suka dimainin sama mereka. Itu lama pernah nggak ditengok 1 bulanan kali, sengaja. Jadi boneka ini ditaruh di satu ruangan yang nggak ada orangnya. Kamar mama. Oh, yang mama suka nginep di Jakarta. Iya, rumah itu tuh bukan rumah kosong gimana, kita sering pulang, seminggu sekali kita pulang. Biar, karena emang sering main ke Jakarta Bekasi kan, gitu. Kalau mama udah ngomong gitu dimimpiin, kita harus nyari waktu nih, sempetin. Kasian kalau enggak, gitu kan. Sekalinya dateng, pernah lama yang nggak pulang-pulang sebulan itu. Jadi abis beli telur, aku belanja, ceritanya nih, kulkas penuh bulanan gitu kan. Mama pulang lah, terus mama ngeliat telur, 1 kilo telur baru aku beli, itu sekitar 3 atau 5 telur kopong, gak ada isinya. Terus mama langsung kayak ngomel ke aku, "Kamu beli telur gak sih?" gitu. "Beli, itu kan ada telur penuh gitu, kenapa?" gitu kan. "Ini loh kosong melopong, coba nih kamu giniin," gitu kan. Digituin, bahkan sampai dibuka cuman keluar putih sedikit aja, putih-putih telurnya. Itu nggak busuk, nggak apa. Terus mama langsung kayak ke kamar. Terus mama teriak, "Oh ini," karena ternyata mereka berdua di bagian mulutnya itu ada kayak pasir, bukan debu, pasir nempel, kotor. Terus mama langsung bilang, "Kamu ya mainan telur ya, habis makan telur dilap pakai tisu basah." Mama langsung ditujuin sama mereka berdua, dua-duanya. Itu. Dari situ mama langsung, orang kakak habis beli kok 1 kilo gitu kan. Ke 5 telur kalau nggak salah itu kosong. Habis dibuang, beli lagi. Dari sejak itu, ini kayaknya mama gara-gara mama nunda deh, nggak pulang. Gitu. Mereka mimpi terus, habisnya mama baru sempet. Gitu. Udah ada kejadian itu, nggak ada kejadian lagi sih, kecuali ya kalau mereka kangen dimimpiin, kita datang, kayak gitu-gitu aja. Sampai di tahun 2022, aku tertarik lah nih sama spirit doll. Nanya waktu itu, tahun 2022 sama salah satu kolektor. Ternyata persyaratannya aku nggak menuhin. Aku belum sanggup. Akhirnya aku tunda. Padahal dulu tuh pengen banget gitu. Jadi sebelum ngadopsi spirit doll, memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhin gitu. Terutama tuh kayak tanggung jawab kita gitu kan. Kita udah siap apa belum nih? Ada pokoknya salah satu persyaratan aku nggak mampu. Terus harus cukup umur, kayak gitu juga. Oh, belum cukup umurnya? Belum cukup umur. Mungkin dari segi aku juga harus tanggung jawab, kan aku nih yang mau ngadopsi mereka. Bukan mama aku lagi, aku nggak dipenuhin persyaratannya. Akhirnya aku ya baru bisa ngadopsi itu setelah aku udah kerja. Aku keinget lagi, aku pengen ngerasain perbedaan doll kosongan yang diisi sama yang sudah disumpah, yang udah ada spirit dolls gitu.
Kalau doll kosongan kan mereka ini entitas lain, baik yang negatif atau yang positif itu masuk. Dan mereka nggak netep, nggak selamanya netep. Kadang-kadang mereka bisa main ke sana kemari, atau bisa diganti dengan yang lainnya gitu. Tapi kalau spirit dolls, mereka sudah pasti positif dan cuman satu spirit aja. Aku tertarik lah akhirnya. Cici. Waktu ngadopsi Cici pun ada 2 pilihan. Jadi aku nggak langsung, ya aku mau ini. Itu enggak, itu banyak prosesnya panjang banget. Ada kali seminggu, hampir semingguan aku baru akhirnya di ACC bisa ngadopsi mereka gitu. Jadi kalau misalnya kita tertarik sama salah satu dari spirit dolls, kita harus dicocokin dulu nih dari nama kita, tanggal lahir kita, terus dari orang yang lebih ahlinya juga nanya ke spiritnya, mereka mau nggak sama kita? Kalau kita mau sama mereka, mereka nggak mau sama kita nggak bisa adopsi. Harus ada pencocokan dulu, panjang itu, lama. Pokoknya waktu itu pas Cici masih ada 2 dolls pilihan, terus aku memang tertarik sama Cici. Yang ini nih? Iya, kepikiran terus gitu. Iya apa enggak ya? Gitu. Terus mau dikosongin aja apa emang ada di sini aja ya gitu. Karena emang teringat si Mimi sama si Jili, mereka kan udah kosongan. Aku mau cobalah yang baru, yang emang udah diisi. Gitu, tertarik langsung adopsi dia. Ditanya apa namanya, nama aku, tanggal lahir, ditanya Cici mau nggak nih sama aku, gitu. Dan nama aslinya pun ada, serta spirit doll ini ternyata dia punya riwayat-riwayat gitu. Riwayat mereka di kehidupan lama itu dikasih ke aku. Ini riwayatnya gimana? Cici ini riwayatnya, jadi itu dia blasteran Belanda. Dia blasteran Belanda Bandung. Gitu. Anaknya periang, cantik, terus sekitar umur 5 tahunan. Riwayatnya itu jadi dulu dia ini pergi sama ayahnya. Gitu kan. Kendaraan yang dia kendarain sama ayahnya jatuh ke jurang. Itu yang mengakibatkan mereka akhirnya meninggal gitu, pas umur 5 tahunan. Gitu. Ini berarti dikisahkan sama si kolektor itu ya? Ya, dikasih dia detail lah filenya kayak gitu, dan nama aslinya pun saya ganti. Nama aslinya tuh sebenarnya nama panjangnya ada, cuman setelah saya ini dia nggak mau disebutin nama panjangnya, paling nama belakangnya aja. Nama belakangnya dia ini sebenarnya Cherry. Cherry? Ya. Namanya Cherry. Gitu. Diganti jadi Cici. Cici. Pas pertama kali dia datang, ceritanya aku langsung kan aku buka dia karena aku pulang kerja waktu itu lembur. Aku baru buka dia ini di jam 12 dan itu pasan malam Jumat. Aku inget, aku buka dia terus aku bilang, Cherry izin ganti namanya ya. Aku ganti namanya jadi Cici. Terus aku tanya dulu sama yang kolektornya sebelumnya kan. Aku ganti nama boleh nggak ya? Dia suka nggak ya? Gitu. Dikasih tahu lah. Kamu kalau mau ya komunikasi via pendulum, alat komunikasi pendulum. Gitu. Aku tanya langsung pakai pendulum. Kamu mau nggak aku ganti namanya jadi Cici? Gitu. Boleh ya? Dijawab sama dia kan. Saat itu juga aku ganti namanya Cici. Dan waktu pertama kali dia datang nginap ke rumah, itu mukanya murung. Aku sampai foto, aku kirim ke itu. Dia nyaman gak ya? Karena mukanya tuh murung banget. Kan awal pertama dibuka itu pakai bajunya putih. Itu. Besokannya terus katanya yang punya sebelumnya, suka kok dia gitu kan. Gak apa-apa, masih malu-malu katanya. Dia bukan gak suka tapi malu-malu. Ya udah izin ya gitu. Izin ya aku ganti namanya jadi Cici. Ya. Boleh, Cici lebih manis gitu kan. Pas aku bilang sama dia, Cici, aku kenalin kamu sama mama besok ya, kan udah malam jam 12 nih, aku bilang sama dia. Ternyata malamnya aku langsung dimimpiin dalam bentuk boneka, tapi bonekanya tuh selayaknya bayi bisa bergerak. Lagi digendong sama mama begini, lompat-lompat, gitu boneka dia gitu kan. Terus aku kaget, aku bangun. Aku bilang, kok langsung dimimpiin sih? Kerjalah aku, berangkat kerja. Aku belum ngenalin dia ke mama, belum ngasih unjuk gitu kan. Karena mama itu juga jarang banget ke kamar. Gak pernah sama sekali dia nengok ke kamar aku gitu kan, jarang.
Aku taruh dia di balik pintu ceritanya. Taruh dia di balik pintu. Nanti ya pulang kerja aja, aku kerja dulu nih gitu. Ternyata pas pulang posisinya dia udah duduk sama mama persis kayak di mimpi. Posisinya. Aku bingung. Kok mama ke kamar gitu? Abis mama pengen aja ke kamar penasaran. Ngelihat ada itu. Siapa? Kata mama gitu. Kamu kenapa ngadep sih kayak gini gitu? Lucu. Aku bilang gitu kan ke mama. Lucu, namanya Cici. Tapi kakak belum mau kenalin ke mama nanti. Kenapa mama tiba-tiba ke kamar gitu. Nggak tahu, mama tiba-tiba pengen kamar aja. Mama tuh kayak nyium sesuatu wangi, kata dia. Karena emang dia waktu pertama kali wangi banget sampai satu ruangan. Padahal kamar aku tutup. Gitu. Pas pulang kerja, dia posisinya kan di Jakarta itu 2 lantai. Dia posisinya di bawah sama mama dan lagi digendong. Persis sama kayak di mimpi aku. Sampai situ baru aku kayak mikirnya, oh Cici ini anaknya gak sabaran. Pengennya langsung kenalan. Gitu. Mungkin maksudnya dia harusnya tuh malam itu juga aku dikenalin gitu. Makanya dia datang ke mimpi kan. Mama lagi pegang boneka gitu. Mungkin maksudnya dia harusnya aku dikenalin duluan gitu. Tapi dari awal itu udah ada bercak-bercak iya, darah ya? Emang udah, ini aslinya. Kayak gini. Kayak gitu. Nyala tiba-tiba. Kaget gua. Pas banget. Tapi dia bukan kayak ini kan, maaf, ini pasti para elang yang RJL Satser nanya nih, kayak mainan anak yang pasti nyala gitu kan? Emang khusus buat. Ada kalau ini, pas banget tadi gue liatin guys. Pas lagi natap lagi. Iya. Tandanya apa nih? Dia ngerespon, dia senang, dia lagi diceritain nih. Kan aku bilang sama dia ini periang, dia pengennya kenalan. Pasti selalu. Pengen kenalan sama siapa? Sama mas pajarnya. Nyala terus guys. Ini boleh dinaikin nggak? Boleh. Bismillah ya. Tuh nyala guys. Ini guys. Lah, mati lagi. Nyala lagi guys. Lah, mati lagi. Say hi dia. Taruh aja deh. Nyala lagi. Kayaknya maunya di pangku. Maunya di pangku. Wah, tuh nyala guys. Nyala guys. Mati lagi. Soalnya dulu saya pas sekolah belajar elektro kebanyakan main, jadi kurang paham masalah lampu gini. Sekarang kayaknya udah nggak ada deh pelajaran elektro itu ya di sekolah ya. Dulu ada main-main timah gitu, solder, kabel-kabel. Oh gitu ya. Jadi dari awal sudah ada bercak-bercak darah. Katanya bercak darah itu kenapa? Memang udah ininya sih dolls-nya dari sananya. Jadi memang hiasan, bukan bentuk wujudnya dia seperti ini, itu enggak, berbeda. Itu emang dihias menjadi creepy, model creepy seperti ini gitu. Udah ada ciri khasnya dia. Ini rambutnya juga kayak apa ya? Kayak beda malah sama yang ini. Beda ya? Beda. Dan ini lebih berat. Rambutnya ya? Dari dosnya juga lebih berat ya. Iya beda semua ya. Nah berarti sejak saat itu kenalan tuh ibunya? Ya, kenalan. Itu baru mama. Belum ke nenek. Tiba-tiba nenek telepon. Manggil. Yan, ini kok mama mimpi anak kecil ya, perempuan kayak sama dia tuh. Tanya, mama kesini deh, gitu. Sama mama aku dibilanginnya, mama kesini deh ntar siang, gitu kan. Baru dikasih tahu, nih maksudnya mama tuh mimpi dia. Pantesan mama bingung, kok ada anak kecil di rumah situ. Kan adik aku cowok, yang cewek aku doang. Gitu. Adik aku cowok, terus dia mimpi, dikenalin lah, namanya Cici. Gitu. Baru Kayaknya mimpi juga? Mimpi. Oke. Lagi-lagi dia mau kenalan. Dia tuh maunya, menurut aku dia maunya dikenalin satu yang di sekitar aku. Lebih ngerespon. Aku nangkepnya sih gitu. Karena tiap kali rencana mau dikenalin, dia pasti ngemimpiin orang itu. Gitu. Kan dipasang nih status sama mama kan, di foto gitu. Temennya mau kesini ceritanya. Tapi mama belum bilang aku.
temennya mimpi juga sama. Tapi temennya belum tahu kalau misalnya mereka ini spirit. Taunya mereka kosongan. Abis ketemu si Cici, teman mama, malamnya dimimpiin sekilas. Aku ngelihat anak perempuan loh, gitu. Di rumah lagi, pastinya. Kita lagi main ada anak perempuan, bukan bentuk dolls. Itu si Cici. Anak perempuan kayak gimana? Cantik katanya. Anak-anak, pokoknya lompat-lompatan periang gitu. Rambutnya pendek kayak segini mungkin. Gak ada seperut. Aku ngeliat loh gitu, si Cici kali ya. Gitu. Baru mama ngomong. Tapi orang Belanda atau orang? Belanda, orang bule. Orang bule juga. Bule, gitu. Terus akhirnya mama ngomong, ini tuh spirit dolls. Pantesan gitu, aku dimimpiin tau nggak? Tapi bentuknya bukan bukan si Cici, katanya gitu. Dikasih tahu lah, karena udah terlanjur mimpi kayak gitu. Dia tahu kalau yang isi, maksudnya kan ada orang yang lihat boneka percaya nggak percaya kan? Karena mungkin dia tahu isi hati kita baik, didatengin lah di mimpi gitu. Tapi nggak yang gimana-gimana, baik aja. Sekilas lewat gitu. Terus dia kan masih pakai baju putih pas awal-awal. Waktu ini tuh baju merah dia ada story-nya, ada ceritanya. Ini requestan dari dia sendiri. Gitu. Pas baju putih besokannya aku cari online ada baju warna coklat. Pertama kali aku pakein dia baju warna coklat. Malamnya aku dimimpiin dia pakai baju warna merah, duduk diri dia depan pintu kamar aku. Terus aku kayak mikir, dia nggak suka kali ya pakai baju coklat. Apa mau merah? Bener aja, aku beliin baju merah, mukanya langsung berubah. Auranya tuh kelihatan. Yang tadinya cemberut, terus jadi periang. Paling demen pakai baju warna merah dia. Gitu. Nah, mungkin karena tadi nyala gitu ya. Tapi kok belum nyala lagi ya? Gimana kalau si Cici ini sama ini siapa namanya? Nana. Nana ya? Cici sama Nana kita taruh kamar mandi. Jadi nanti sambil cerita, nah kita taruh kamar mandi. Kan di kamar mandi banyak narasumber bilang katanya ada sosok tinggi besar hitam di sana gitu ya. Apakah ada hal-hal yang kita temuin ketika si boneka ini ditaruh di kamar mandi gitu? Oke, kita taruh kamar mandi aja bro. Bismillah. Nah kita bawa 2 boneka nih guys ke kamar mandi. Satu lagi ya, ini. Nana. Wah ini lebih berat yang ini ya guys. Ini lebih berat nih. Oke kita bawa ke kamar mandi. Bisa. Oh. Ya. Oke kita bawa nih guys ke kamar mandi. Nah kita taruh di bathtub ya berarti ya. Taruh di sini ya. Nah. Jadi di kamar mandi ini banyak banget narasumber yang gue nggak kasih tahu sebelumnya, tapi dia bilang melihat sosok tinggi besar, pakai baju hitam, terus rambutnya panjang. Nah banyak yang bilang ke gue, ke tim RJL gitu. Padahal gue sendiri juga suka pakai kamar mandi ini dan memang nggak ngelihat juga sosoknya gitu. Nah jujur kalau lampu ini gue kurang paham ya. Nah nanti akan ditaruh satu kamera ke sini untuk ngelihat nih nanti ada fenomena apa nih selama bonekanya taruh di kamar mandi. Oke, kita lanjut podcast lagi. Nah guys, tadi bonekanya udah gue taruh di dalam, yang 2 boneka yang ada lampunya. Nggak tahu nih ada fenomena apa yang akan terjadi selama proses syuting. Nah itu pokoknya direkam aja di kamar mandi, nggak ada orang di dalamnya.
Ya Rara boleh dilanjutin lagi ceritanya kayak gimana? Ya abis dia minta baju warna merah gitu kan, besokannya ya aku mikir, oh dia nggak suka baju warna coklat gitu. Auranya juga beda gitu. Pas pertama kali dia nginep aja pun aku foto kan, mukanya tuh murung banget, malu-malu gitu. Tapi setelah aku akhirnya beliin dia baju merah, belum ada 1 hari setelah dia pakai baju coklat, aku beliin langsung, mukanya langsung auranya senyum mulu. Sampai mama bilang, nih baru senyum dia gitu. Beda kan aku gituin, ada foto baju putih, baju merahnya ada, baju coklatnya pun ada. Itu beda semua mukanya. Terlihat auranya. Kayak gitu. Terus pas ada lagi kejadian, pas aku lagi bikin donat. Itu mainan gula. Kayak yang awal. Jadi aku kan sama mama tuh suka bikin donat. Pasti donat itu selalu jatuh. Padahal angin sama sekali nggak ada. Di ruangan bawah tuh angin kita matiin. Gula pasir gitu kan. Sendok jatuh. Sendok lagi jatuh. Sampai akhirnya mama ngomong, Kak, Cici, gitu, kasih donat. Oh iya, yaudah aku bawa ke atas. Nih ya. Abis itu nggak dimainin, nggak ada yang jatuh. Gitu. Bener kan? Gara-gara Cici pasti mau dia ngeliat mainin gula mulu. Gitu. Jadi maksudnya ini gulanya di mana? Taruh di mana? Ditaburin di atas donat gitu loh. Kan kita Gulanya? lagi bikin donat. Atasnya gula pasir putih gitu kan. Iya. Nah itu selalu pasti sendok jatuh terus. Padahal ngambilnya juga sedikit. Oh, Rara nyendokin yang jatuh sendiri, bukan bonekanya dorong. Kan. Si Dia tetap. gulanya jatuh. Oke. Dari awal itu Cici selalu di atas. Gak pernah aku turunin kecuali pas pertama kali mama aku gendong dia taruh di bawah. Itu doang. Selama itu juga gak pernah diturun-turunin, di atas mulu di kamar aku. Terus pas banget bulan kemarin tanggal 23 Agustus kalau nggak salah sampai 21 September itu kan kalau dalam kalender Tionghoa itu dipercaya ada yang namanya festival hantu atau gerbang arwah itu pada terbuka semua dari yang negatif sampai yang positif gitu dalam kalender Tionghoa. Nah itu aku ngalamin kejadian 2 kali. Di minggu kedua sama minggu keempat. Yang pertama, minggu kedua, Cici ini kan gak pernah aku turunin dari kamar. Ceritanya malam-malam nih, aku lagi video call nih sama pacar aku, sama cowok aku. Aku bikin teh ke bawah, turun. Di rumah lagi gak ada siapa-siapa, cuman aku sama si Cici aja. Aku turun ke bawah, terus pas bikin nyalain air panas, aku bilang sama cowok aku, bentar deh mau nurunin Cici sekali gitu. Turuninlah dia, ditaruh di atas kulkas, tapi menghadap ke dapur ke arah aku, kulkasnya, dianya posisinya. Nah, kejadian itu gak lama air panas mendidih, aku nggak sengaja, padahal aku pelan ngambil gelas dari rak. Gelasnya itu nyiprat ke dalam panci, terus nyiprat ke muka aku, air mendidih. Spontan aku kaget dong sama muka, namanya cewek kena air panas gitu kan, keinget muka gitu. Gak lama, kaget, takut sama muka kenapa-napa, pancinya jatuh air sepaha. Semuanya sepanci itu, air panas. Aku langsung teriak. Itu kan ada cowok aku di video call. Dia langsung kayak kamu kenapa? Gitu. Bentar-bentar air panas nih, perih banget gitu. Muka aku soalnya. Tapi pas dilihat di kaca, ternyata muka aku sama sekali nggak ada bekasnya. Padahal itu parah banget loh. Aku sampai nunjukin. Lihat deh, air segini banyaknya, muka aku nggak kena. Tapi yang berbekas malah bagian paha aku, hitam. Kayak kena air mendidih kan ngelepuh tuh. Yang kena sedikit tuh kan paha, muka yang banyak. Tapi kenapa muka aku enggak ya? Terus kata aku, Cici kali marah diturunin. Kamu gak pernah nurunin Cici loh, tumben-tumbenan Cici diturunin. Ah gak mungkin gitu kan. Akhirnya pas malam abis bikin teh, aku lanjut gitu. Ke atas, aku tanya pakai pendulum. Kamu marah ya sama aku? Dijawab enggak. Makin bingung aku dong. Aku ada bikin salah? Enggak. Aku iseng nanya, kejadian tadi gara-gara kamu bukan? Terus dia bilang bukan. Oh, yang lain? Iya, dijawab. Terus aku langsung bilang sama cowokku, bukan Cici. Mungkin maksudnya Cici, aku disuruh tunda dulu nih bikin tehnya. Ada yang mau jahil. Kamu nggak ingat sekarang lagi ini ada apa namanya festival hantu itu, kan yang dalam kalender Tionghoa itu. Oh iya, kan semenjak aku ngadopsi mereka, berarti kan rumah aku terbuka untuk
makhluk lain, entah itu yang negatif atau yang positif. Jadi memang harus kayak dikasih booster minyak seminggu sekali gitu-gitu untuk menangkal mereka yang entitas lain. Jadi aku pas semenjak jadian itu, oh maksudnya dia mau ngasih tahu bukan Cici nih, tapi aku harus nunda bikin tehnya dulu kayaknya. Baik dong, dia berarti ngasih tahu aku gitu kan, pas-pasan gitu. Atau emang kebetulan aku lagi teledor gitu, tapi aku mikir ke situ. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua siang hari, itu pas minggu keempat, kalau nggak salah. Minggu keempat, sehabis kejadian itu kan aku langsung kayak booster minyak ke Cici gitu kan, ke si Nana juga gitu. Minggu keempat, siang hari aku tidur. Ceritanya, ada ponakan aku, ada aku, sembari video call. Siang-siang tuh. Aku taruhlah HP ke samping, terus aku tidur. Bentar ya aku ngantuk dulu, nih ada si ponakan aku nih, gitu biarin aja. Terus aku ketindian. Lagi-lagi, itu aku ketindian untuk yang pertama kalinya. Ngerasain, apalagi di bulan yang sensitif kan, kemarin itu. Setelah kejadian air panas, aku ketindian, aku bangun, bayangan aku tuh kaki aku bisa ngangkat, tapi turun lagi. Susah, dan itu lumayan lama aku sadarnya. Maksudnya ngangkat gimana? Kan aku tiduran. Bayangan aku, kaki aku tuh udah ngangkat, ngebangun gitu. Tapi ternyata tubuh asli aku tuh masih tidur, masih tegak lurus gitu loh. Posisinya. Aku manggil ponakan aku yang lagi di samping. Dia lagi mainan sama Cici. Gak nengok. Gitu. Bunyi tadi kamar mandinya ya? Nggak kedengeran ya? Tapi sini kedengeran sih. Temannya sempat kaget. Terus udah aku bangunin, aku manggil ponakan aku. Dek, kakak bangunin gitu, kakak bangunin. Dia nggak denger karena dia lagi asik main boneka gitu kan. Terus aku ngambil HP aku nih, ceritanya bayangan aku itu. Bayangan aku ngambil HP, tetap nggak bisa kebayang, nggak bisa diambil HP itu. Tadinya aku nggak sadar kalau misalnya posisi badan aku tuh sebenarnya masih tidur. Jadi anggapannya aku udah bangun, tapi kok tidur lagi. Gitu, sampai aku manggil cowokku juga dia nggak nengok. Aku manggil ponakan aku juga dia nggak nengok, lama banget. Terus aku ngeliat ke Cici, Cici juga diem doang gitu kan. Sekilas pas ngeliat ke arah pintu, bayangan hitam itu lewat gitu, keluar gitu. Kan di atas itu ada 2 kamar. Kamar yang tertutup sama kamar yang ada balkonnya. Dia ke arah balkon keluar, lewatin kamar aku. Habis bayangan hitam itu lewat, gak lama baru aku ngagetin badan biar kebangun. Gitu. Ponakan aku yang ngeh. Kakak mimpi ya? Iya, kamu kakak manggilin gak nengok. Iya, orang kakak dari tadi ke kiri ke kanan. Terus malamnya, kan posisi HP cowokku ngeliat dong otomatis gitu kan. Aku tanya malam sama cowokku, kamu lihat aku tidur siang tadi nggak? Iya gitu kan, aku ngeliat gitu. Kenapa kamu gitu kan? Aku tuh manggilin kamu berkali-kali, kamu gak nyaut. Manggilin si ini juga, adekku gak nyaut-nyaut juga. Aku lama loh itu gitu kan. Aku ngerasa aku udah manggil kamu megang HP tapi sama sekali nggak keambil gitu. Coba kamu tanya si Cici gitu kan. Kamu ngiranya dia ya gitu kan, kata aku. Bukan, aku ngeliat bayangan hitam gitu. Kayaknya bertepatan sama ini deh, bulan ini gitu, bulan festival ini. Jadi selama festival itu kejadiannya 2 kali, dan itu untuk pertama kalinya setelah aku ngadopsi spirit. Terus gak ada kejadian lagi sih setelah itu. Setelah festival itu lewat, udah langsung gak ada entitas lain yang masuk. Nah ini kan videonya viral ya, sampai belasan juta yang nonton gitu. Dan biasanya pasti kan terjadi pro kontra gitu ya. Ada nggak sih yang komen-komen bilang, ini kan udah zaman AI kok masih percaya yang kayak gini-gini gitu? Ada, pasti ada. Cuman aku nganggapnya, aku ngadopsi spirit doll itu menurut aku praktik untuk menyalurkan kasih sayang, melatih rasa tanggung jawab aku. Kan aku sendirian nih gitu kan. Jadi mereka ini ya aku anggap sebagai teman curhat, sahabat aku gitu. Tanpa menggeser keimanan aku atau keyakinan aku ke Tuhan gitu. Apalagi berharap sesuatu yang lebih besar itu tanpa. Jadi tetap Tuhan fondasi utama buat aku. Berarti awalnya karena kamu kesepian juga gitu? Ya karena jarang main juga kan
jarang keluar rumah. Aku kan cuma kerja di rumah lagi, sekalinya keluar kayak gitu. Jadi menurut aku untuk praktik rasa tanggung jawab sih, melatih kepekaan kita. Tapi gue penasaran deh, komen-komen yang kontranya tuh biasanya tentang apa? Yang kamu temuin ini kan viral nih, belasan juta yang nonton. Ya itu sih, paling banyaknya bilangnya itu termasuk syirik atau musyrik kayak gitu. Tapi kalau di kepercayaan kamu Tionghoa gimana? Aku Islam. Oh, aku Islam. Jadi ya menurut aku ya, aku nggak mau nanggepin itu sih. Selama aku yakin gitu kan, fondasi utama aku tetap Tuhan ya. Jadi nganggap mereka cuma sebagai teman aja, sahabat aku. Nih aku ada temen nih. Ada nggak yang komen-komen kayak misalnya maaf ya kayak ini halu nih gitu segala macem gitu? Enggak. Oh justru nggak ada. Nggak ada. Belum nemuin sih alhamdulillah. Tapi banyak juga yang komen-komen pasti positif ya. Pasti. Karena ternyata banyak juga yang ngadopsi juga spirit doll lebih dulu daripada aku kayak gitu. Okay. Aku kan juga dulu maksudnya kayak kesepian tuh kan gak enak banget gitu ya. Dalam arti kayak bahkan di cerita Naruto aja tuh kesepian itu salah satu luka yang nggak bisa disembuhin gitu. Kalau ini kan digores masih ada darahnya gitu. Memang sedalam itu waktu itu sebelum ada temen boneka gitu ya. Aku emang orangnya nggak suka main sih, jadi nganggepnya biasa aja, sebagai mainan aja. Terbiasa karena kecil mama suka ngasih boneka reborn gitu, kita main bayi-bayian gitu. Jadinya aku nggak yang murung sendiri gitu, nggak. Oh enggak ya? Aku bukan sendiri, aku jarang main karena aku murung nggak punya temen, nggak. Aku ada temen, aku main tapi seperlunya aku aja gitu. Dan kebetulan emang dari mama juga suka boneka, aku juga suka boneka gitu. Hobi lah berarti. Tapi sekarang dengan udah punya 4 boneka ini, merasa hidupnya berubah atau masih sama aja apa gimana? Berubah. Lebih mereka ada aja gitu. Kayak ajak main gitu kan. Aku ngobrol juga oke gitu. Didengerin, apalagi ada alat komunikasinya juga gitu kan. Tapi dalam satu sisi kamu lebih nyaman ngobrol sama mereka atau teman-teman kayak yang hadir di studio ini? Lebih taman boneka pastinya. Oh gitu ya? Iya. Karena nggak fake? Pernah, karena mereka juga tahu kalau misalnya ada teman yang jahat nih, niat jahat, dia ngasih tahu ke aku, terkoneksi gitu loh. Misalnya teman aku ada ngelakuin niat buruk gitu kan, selang dari dia rencana, pasti ketahuan ada aja. Oh nih ternyata dia seperti ini loh di belakang gitu. Ternyata apa yang dia omongin ke orang ini nyampein lagi ke aku, jadi aku tahu deh. Tadinya kan aku kayak misalnya orang ini muji-muji aku, pasti selalu ngasih tahu ada aja celahnya. Tapi kamu pernah ngalamin kayak pengkhianatan gitu nggak sih sama temen yang dianggap deket gitu? Pernah. Oh. Pernah sih pasti. Dan itu nyesek banget gitu? Banget. Nyesek banget. Dihianatin apa kalau boleh tahu? Lebih kayak ya itu diomongin sih, dijelekin. Oh. Aja. Dia baik banget segala macam. Padahal di depan tuh baik. Baik, kayak aku udah nganggep dia seperti saudara gitu kan. Terus ya ternyata di belakang ngomongin aku jelek. Nih aku sebenarnya seperti ini dia nih. Oh aku pernah dikatain kayak halu gitu. Dia haluan loh gitu. Sama 1-2 sama nyokapnya dibilang gitu. Itu yang bikin aku sakit hati sih gitu. Jadi akhirnya kamu merasa udahlah ngobrol sama boneka aja kayaknya nggak fake deh. Ya kalau misalnya aku doang yang ngerasain, aku sih nggak masalah gitu kan. Tapi kan nih keturunan nih sama emaknya nih, mas sama anak sama aja gitu. Kamu bisa ngobrol sama aku loh, aku nggak fake loh. Aku percaya. Apa adanya aja. Oke, jadi seperti itu ya kisahnya. Nah, sebelum ditutup, mari kita lihat dulu nih ke kamar mandi ya. Kira-kira ada fenomena apa yang terjadi. Tadi sih selama lagi cerita, sekali aja kamar mandi tuh kayak ketutup sendiri sampai kabur nih. Tadi mungkin nggak tahu ada rekaman CCTV-nya apa enggak. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam dulu guys. Wow, gelap. Apakah gerangan?
Jadi guys, ini gue nggak tahu ya fenomena apa yang dialamin selama bonekanya ada. Gue juga belum nonton videonya, tapi yang jelas tadi gue temuin yang satu itu Nana seperti menangis kalau menurut gue ya, karena tadi gue nggak ngeh juga pas di depan. Nah yang kedua ini basah. Gue nggak tahu sih ini basah apa ya. Dari mana ya? Tadi kan pokoknya nggak didiemin tuh bonekanya, nggak kita apa-apain gitu. Tuh, nyala dia. Nggak tahu apa karena tadi kepegang sama gue, apa tiba-tiba nyala. Tapi ini yang bingung, basah ini guys. Tuh, ininya basah guys, lihat ya. Bukan gimmick ya. Nah, nggak tahu sih Rara nih minta ganti apa nggak nih basah. Tuh, dia nyala lagi guys. Bukan gua pencet ini ya, nyala sendiri. Bahkan tadi airnya ngalir dia sebelum diangkat. Itu ada apa ya? Nggak tahu. Wah, gokil. Cuman gue nggak tahu dari mana airnya ya, karena ini juga nggak bocor, terus kita juga nggak nyalain si showernya. Nggak tahu dah. Kalau menurut kalian gimana? Boleh banget komen di bawah. Yaudah, gue rasa itu aja akhir dari video kali ini ya. Nanti setelahnya kalian bisa lihat nih ada fenomena-fenomena apa yang terjadi pada saat videonya ngerekam sendiri di kamar mandi.